Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Kapri? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin yang ada yang belum nonton video atau readingan sebelumnya, bisa kamu cek di beranda channel ini ya, yang untuk Februarinya ya. Di situ lebih rinci ya. Lebih rinci semua saya bahas di situ. Dan ini untuk readingan dalam waktu dekat ini ya. Ini akan saya tarik secara mendalam energi kamu di sini. Baik dan tidak baiknya, apapun itu akan disampaikan ya lur ya. Capricorn. Oh ya, gimana kabarmu hari ini lur? Boleh deh nanti komen ya. Boleh dong ceritain situasimu gimana. Ya, walaupun kadang saya nggak bisa membalas semua komentar, tapi sering saya baca kok, santai aja. Capricorn. Oh ya, tolong dipahami ya, ini adalah sifatnya general ya, general reading, pembacaan secara umum, energinya bisa vice versa. Oke. Kita akan kupas secara mendalam energi Capri sampai ke akhir bulan ini gimana. Capricorn, wow. Aduh, wala. Oke deh. Sepertinya tuh kan. Wow. Cukup seru sekali energimu Capri. Ya, mau baik dulu apa nggak baik dulu nih yang mau dibahas nih. Oke lah. Capricorn, kenapa? Ya, kenapa? Oh, kenapa? Kamu kok sepertinya lagi tidak stabil emosimu di sini, Capri? Why? Ada apa dengan mulur? Kamu kenapa kok sepertinya nggak stabil di sini ya? Oke, adakah di antara kamu yang merasakan hal itu? Emosiku lagi labil mas gitu. Aku lagi bla 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 bla. Ya udah, kita akan bahas, kita kupas dulu di bagian itu. Ada apa? Sebenarnya faktornya banyak ya di sini ya. Di sini sih kalau yang kurasakan apa ya? Saya bukan yang dukung Capri, bukan ya. Saya mah netral loh ya. Kalau memang dari energi zodiak itu ada yang salah ya tetap saya akan salahin gitu. Untuk yang sudah lama join pasti paham ya. Cuman kalau memang ya saya apa adanya sih, saya berusaha untuk apa adanya sih ya. Capri di sini lebih kepada lingkungan, lingkungan yang terasa wow gitu. Saya merasakan kondisi lingkungan dari si Capri ini lagi kurang kondusif ya. Ada berita-berita cukup mengejutkan di sini yang ya sampai ya pada akhirnya membuat si Capri ini emosi atau lebih kepada nggak stabil lah emosinya gitu loh. Oke. Satu contoh ya. Di sini saya mau sampaikan dulu nanti, tapi ini sifatnya general loh ya. Sekali lagi tolong dipahami ini general reading. Saya merasakan di sini ada itu pasangan dari Capri itu, maaf kata ya, maaf banget nih. Saya bukannya apa ya, nanti tolong ditelusurin, dicerna dulu ya, informasi apapun yang kamu dengar itu wajib kamu cerna, nggak boleh kamu langsung percaya gitu aja. Saya salahin tuh nantinya ya. Kalau kamu gampang percaya dengan informasi tanpa kamu olah dulu, tanpa kamu pikirkan, berarti kamu tipikal orang yang gampang terpengaruh. Ya semoga Capri nggak kayak gitu ya. Nah, di sini saya merasakan ada perselingkuhan di belakang Capri. Ya ini energinya berbolak-balik ya, energi berbolak-balik. Bisa Capri, bisa pasangan Capri. Tapi tolong telusurin dulu, oke? Kenapa ditelusurin dulu? Karena di sini bisa jadi dia ini hanya sekedar kayak chattingan doang atau komunikasi doang atau mungkin cari kenyamanan biasa ya gitu. Mengenai ada hubungan secara pasti dan tidaknya I don't know. Makanya itu tadi telusurin dulu. Oke. Nah, dan juga untuk teman-temannya lain nggak usah takut juga lah gitu loh. Karena ini situasi yang kubahas ini menyesuaikan. Tidak semua dari Capri akan begitu, enggak lah ya. Pakai logika dong, oke. Nah, selanjutnya di sini mengenai lingkungan dari Capri, memang ya sabar ya untuk teman-teman Capri.
Karena beberapa di antara kamu ini sedang menghadapi orang-orang orang-orang di sekitar Capri ini, apa ya, lebih kepada kayak perilaku atau sifat mereka ini benar-benar kayak mengejutkan kamu gitu loh ya. Dan juga di sini ada di antara Capri yang sepertinya terkejut, dah ternyata dia begini loh selama ini gitu. Dimana orang yang menurutmu baik, ya mungkin udah, ya kamu bilang baik lah ini orang, ternyata ya ketika dia kelihatan wujud aslinya, artinya wujud asli itu sifat aslinya, ya itu cukup mengejutkan kamu di sini ya, sehingga kayak shock aja sih gitu ya, antara nerima dan nggak nerima, tapi ya bersyukurnya pada akhirnya semesta ini menunjukkan siapa dia sebenarnya kayak gitu. Dan kemudian di sini sabar juga sih untuk beberapa Capri yang memang orang-orang yang kamu hadapin ini memang cukup memicu emosi kamu sehingga buat kamu nggak stabil gitu loh ya. Dan juga di sini perlu yang namanya komunikasi dengan baik. Ya, perbaiki komunikasi. Ya, ini untuk siapapun loh ya. Coba direnungin aja sih. Karena di sini saya merasakan adanya miskomunikasi sehingga mungkin kamu dengan pasangan atau kamu dengan orang terdekat itu lagi ribut di sini gitu loh ya. Lagi perselisih paham lah ya, ada perselisih paham, ada miskomunikasi juga. Nah, coba nanti kalau bisa sih ya, mungkin ada yang sedang ribut dengan seseorang di sini, coba tenang dulu deh diri kamu. Kamu tenang dulu diri kamu ya, dan coba nanti kalau memang ada waktu, kalau bisa ya, coba dikomunikasikan lagi ya. Karena ya ketika kita emosi ya semua itu akan menjadi rusak gitu. Kita ketika emosi ini kan susah untuk berpikir secara jernih gitu loh, karena semua dalam diri kita dipenuhi oleh hawa api atau panas ya. Nah, kemudian di sini mengenai ada sih gini ya, beberapa di antara Capri itu seperti terperangkap atau terjebak oleh manipulatif seseorang ya, manipulatif seseorang atau orang yang toksik di sini gitu. Mungkin ada yang sudah ngerasain itu. Oke, sekarang pertanyaannya gimana sih bisa keluar dari orang ini gitu lah ya. Oke. Karena di sini saya merasakan ya itu tadi manusia bertopeng ya, lebih kepada manusia bertopeng, bermuka domba, berhati serigala. Ya, gitu. Cara menghadapinya, untuk menghadapi manusia manipulatif adalah dengan beberapa cara ya. Salah satunya yaitu satu, sabar, tenang dan diamkan dia. Oke. Ketika kamu menghadapi orang manipulatif, orang yang toksik ya, atau orang yang suka membicarakan kamu, jelekin kamu, satu, kamu harus diam. Diamkan dia, jangan kamu respon lagi. Oke. Nah, kemudian kamu fokus sekarang dengan dirimu. Tujuanmu apa? Visi misimu apa? Impian kamu apa? Ya, kamu sudah punya planning ini di tahun ini apa? Kamu fokus dulu ke situ. Kamu fokus ke diri kamu. Diamkan mereka, jangan kamu respon gitu. Nanti mereka itu akan dengan sendirinya mereka akan mengalami situasi-situasi yang membingungkan sendiri. Nanti mereka akan gelabakan sendiri, bro, gitu loh. Tapi ketika kamu selalu merespon di sini, itu sama dengan kamu kasih makan mereka. Karena makanan orang manipulatif, orang yang toksik itu dari respon kamu, dari tanggapan kamu. Kadang mereka itu sengaja membuat mentalmu jatuh, membuat emosi kamu naik gitu. Ya, mereka mungkin sengaja menghasut, atau mungkin mereka ini sengaja berpura-pura bla 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 agar kamu tidak stabil ya secara emosionalnya. Itu makanan mereka, tapi ketika kamu diam dan tidak merespon mereka, nanti mereka akan kebingungan gitu loh. Karena kamu sebenarnya nggak bisa digoyahin. Ya, dan energi Capricorn itu adalah Capricorn tuh punya daya energi alam tuh cukup kuat sebenarnya. Zodiak ini tuh zodiak yang notabene susah untuk digoyahin loh sebenarnya ya. Ya kalaupun goyang itu pun ya itu nggak lama dia akan berdiri lagi tegap, itu Capri gitu. Kalaupun ada orang yang memanipulatif si Capri, Capri itu sebenarnya punya energi perasa di sini ya. Energi rasa kamu tuh cukup kuat dan kamu bisa paham dengan itu sebenarnya. Gitu loh. Dan zodiak Capri ini zodiak yang menurutku sebenarnya punya pendirian yang cukup kuat sih orang-orangnya ya, gitu.
Jadi dari secara energi alam dalam diri kamu, ini sebenarnya akan membuat kamu jauh lebih kuat gitu loh. Ditambah lagi kamu mengerti dengan strategi gitu. Menghadapi mereka gimana sih gitu ya. Diamkan aja udah. Biarkan mereka dengan drama mereka, dengan skenario mereka. Ya mereka ini kan seakan-akan membuat drama, membuat skenario, menarik kamu untuk masuk ke dalam drama dan cerita-cerita mereka ini gitu loh. Ya, mereka terkadang itu bertopeng di hadapan kamu bla 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 gitu. Dan ketika mereka nanti merasa gagal menyerangmu ya, memanfaatkan kamu, mereka akan berusaha untuk menjelekkan kamu di sini, menyerangmu secara fisik. Arti menyerang fisik ini menggunakan kata-kata loh ya. Contohnya, kamu dijelekkan sana sini nih dan kamu dengar pula ya. Mau tahu gitu. Cuman itu tadi pertanyaannya cara menghadapinya gimana? Diamkan saja. Ya, nah kamu fokus dengan pencapaian di sini, Lur. Makanya di Januari kemarin saya reading, saya kencengin banget. Kamu harus fokus bulan ini, fokus tahun ini gitu. Ini yang saya maksud. Nah, ketemu jawabannya baru di Februari ini, Lur. Oke. Jadi terkadang tuh readingan itu dari bulan 1 sampai terus menerus seperti kayak nyambung gitu loh, Lur. Kalau kamu bisa ngamatin ya. Nah, selanjutnya di sini kamu fokus dengan pencapaian kamu. Nah, ketika kamu nanti mencapai sebuah tahap pencapaian ya, dalam hal apapun loh ya, luas loh ini pengertiannya. Ya, pencapaian tuh luas banget loh. Nanti kamu renungkan sendirilah karena setiap orang pasti punya arti pencapaian sendiri-sendiri. Ketika kamu mencapai tahap ini, ya mereka itu akan semakin hancur lagi. Kenapa? Karena apa yang mereka bicarakan di luar sana tentangmu itu salah, gitu loh. Kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu nggak seperti apa yang mereka ucapkan. Dengan cara kamu diam, fokus, dan capai tujuan kamu di sini. Jadi nggak perlu kamu menunjukkan sama mereka, aku begini loh, bla 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 gitu. Kadang ada orang kayak gini loh. Ya, ada orang itu uh, mungkin dihina lah ya. Ya kita ilustrasi dulu ya. Ada orang dihina gitu. Nah, orang ini pasti kepancing emosinya nih, marah bla bla bla. Ya, ada yang marah secara langsung, itu ya kurang baik ya. Yang baiknya adalah marah itu dijadikan sebuah pemicu untuk menaikkan tahapan diri untuk menuju ya sebuah tujuan atau semangat gitu loh. Emosi itu bisa positif loh ya. Bisa membangkitkan kamu semangat, semangat untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, terkadang salahnya itu adalah terlalu memaksa. Ingin menunjukkan kepada orang yang mungkin menjelekkan kamu, menghina bla 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 dengan cara-cara yang kurang baik. Contohnya ya, mungkin dihina secara ekonomi bla bla akhirnya apa nekat ngutang, wah beli mobil kredit motor hanya untuk pinginnya supaya kelihatan aku mampu loh, aku bisa loh, tapi dengan cara yang kayak gitu. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, bro. Kamu akan terus berputar dalam tahapan itu dan mereka akan terus bertepuk tangan gitu. Ya, cara menghadapi manusia-manusia yang seperti itu dengan diam. Udah gitu aja. Mereka akan tersipu malu dengan sendirinya. Itu fakta kok. Gitu loh. Teori itu sudah lama saya dapetin dan terus saya praktikin sampai hari ini. Ya alhamdulillah mereka-mereka yang ibaratnya dulu nggak suka lah, yang membenci, yang menghina, yang bla bla bla, tersipu malu bro. Mereka mau melihat diri kita itu loh mal, nggak kuat. Ya, ya gitu ya Lur ya. Nah, coba nanti dikembangin sendiri. Saya cuman kasih saran aja di sini. Siapa tahu bermanfaat ya. Tahan tak minum dulu ya. Oke, selanjutnya mengenai kabar baik di sini untuk Capricorn. Di sini ada pertemuan yang tak terduga ya, yang tak terencana dan seperti kayak mendadak gitu loh ya. Ya namanya juga nggak direncanain ya, gitu. Jadi ini pertemuan dengan orang yang mungkin selama ini kamu pikirkan, ya. Atau bisa jadi seseorang ini adalah seseorang yang kamu impikan dalam khayalan kamu loh. Ya, contoh nih, mungkin ada yang single membayangkan aku pengen punya pasangan seperti ini. Oh, atau mungkin aku pengen punya pasangan yang mirip sama doi atau mantanmu dulu gitu. Ya miripnya ini bisa secara wajah, bisa secara suara ataupun secara sifat, kan gitu ya. Nah, di antara tiga ini nggak tahu nanti yang mana gitu, ya. Dan juga di sini saya merasakan ada sebuah pertemuan dan kamu merasa seakan-akan
di mana ya gitu loh. Jadi gini, kamu sebenarnya belum pernah ketemu dia, cuman ketika kamu ketemu dia, kamu merasa seakan-akan pernah ketemu sebelumnya, tapi bingung di mana. Ya padahal memang sebenarnya nggak pernah ketemu gitu loh. Kenapa kamu bisa merasakan hal seperti itu? Kamu merasa seakan-akan kita sudah pernah ketemu. Itu karena di situ ada namanya energi sefrekuensi antara kamu dan dia. Energimu dan energi dia itu nyambung, bro. Ya, coba nanti jalin komunikasi. Kamu bisa terasa nyaman nanti sama dia. Dan semoga saja itu nanti bisa jadi jodoh. Amin ya. Karena kembali lagi mengenai jodoh itu kehendak yang kuasa. Kayak gitu ya. Yang jelas sih jodoh itu nggak akan ketemu kalau kita nggak menjalaninya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kabar baik juga untuk Capri. Saya nggak tahu ya. Kabar baik ini sesuatu petunjuk di luar logika. Ya, mungkin ada teman-teman Capri yang eh, sedang difitnah. Contoh ya, ini sebagai contoh kamu difitnah orang. Ya, yang jelas di sini kalau yang kurasakan sebenarnya kamu nggak salah lah ya. Difitnah. Nah, sesuatu yang datangnya secara di luar dugaan ini adalah suatu jawaban atau suatu petunjuk. Ya, di mana kamu nanti akan menang menghadapi situasi ini. Orang yang menfitnah kamu itu akan ibaratnya akan menjadi posisi terbalik gitu loh. Artinya terbalik, ya mereka akan hancur sendiri nantinya. Dan kamu ternyata fitnahan mereka nggak benar gitu loh. Ada fakta yang menunjukkan kamu itu benar gitu. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka fitnahkan ini nggak benar. Kayak gitu. Oke. Oke, sebentar ya. Dan selanjutnya di sini adalah mengenai sesuatu yang ditemukan secara tiba-tiba. Ya, contoh ini masih ada kaitan dengan awal tadi ya. Jadi saya katakan ada energi perselingkuhan di sini, gitu. Dan ke menit ini saya baru dapat petunjuk bahwasanya nanti itu ada bukti yang akan mengarahkan kamu ke hal itu. Itulah kenapa tadi saya katakan telusurin dulu. Ya, jangan kebakar emosi dulu, telusurin dulu. Kamu harus tenang, seakan-akan kamu nggak tahu lah. Jadilah detektif untuk menjelajahi hal itu, untuk mencari tahu tentang hal itu. Ketemu kok nantinya. Oke, nyambung ke situ tadi ya. Nah, kemudian di sini, ini masih energi ke perselingkuhan tadi ya, satu nih. Ada yang akan kebongkar perselingkuhannya. Ada yang akan ketahuan di sini. Ya, ini energi berbolak-balik loh ya. Bisa Capri, bisa pasangan Capri, atau mungkin si selingkuhan Capri ini. Ya, atau orang yang ibaratnya yang jelas sih orang yang berselingkuh itulah. Ya. Ya semoga Capri nggak kayak gitu ya. Cuman di sini saya mau bahas orang yang sedang berselingkuh itu ini kebongkar lu gitu. Dan di luar dugaan juga gitu. Karena gini, saya merasakan selama ini permainan ini itu terasa seperti aman. Ya, mereka bermain di belakang itu, ya di belakang kamu, itu mereka merasa aman gitu. Mereka merasa semua baik-baik saja. Mereka merasa nggak keendus. Cuman di sini ada kejadian yang secara tiba-tiba kayak ngejutin banget gitu loh. Nah, kok ketahuan nih gitu. Contohnya, contoh ilustrasi ya, misalkan nih, sebagai contoh mereka lagi mau jalan ke arah hotel misalkan nih. Pas kebetulan kamu itu juga satu jalan sama mereka gitu. Kamu mau ke pasar gitu misalkan dan satu arah tuh misalkan ya. Nggak sengaja nih ketemu mereka di jalan. Contohnya loh ya, itu kan sesuatu yang benar-benar di luar prediksi gitu loh. Ya nggak? Ya gitu sih sebenarnya. Nah, ya ini berita bagus, berita nggak bagus juga ya. Bagusnya ya pada akhirnya bisa kebongkar, yang nggak bagusnya harus menerima rasa sakit. Kayak gitu sih. Cuman ya udahlah, kita harus berpikir positif ya. Apapun kejadian itu, ketika ada seseorang yang bermain di belakang kamu, yang jelas dan itu semua pada akhirnya akan terbongkar ya. Yang jelas sih semesta ini sudah menunjukkan bahwasanya dia tidak akan bagus untuk masa depan kamu nantinya, gitu loh. Jadi semesta itu memisahkan kamu dengan dia. Gitu. Oke, lanjutin lagi di sini untuk Capri.
Di sini juga ada rezeki yang tak terduga ya. Rezeki yang tak terduga loh Kapri. Rezeki apa? Saya nggak tahu ya. Karena gini, rezeki itu luas. Sekali lagi, rezeki itu sangat luas. Ya, apapun itu yang kamu dapetin dan itu positif dan itu baik itu adalah rezeki. Kamu bisa bernafas saat ini pun itu dia rezeki kamu. Gitu. Jadi tidak semerta-merta tentang uang. Gitu. Ya semoga aja ini rezeki yang berhubungan dengan uang, amin ya. Kayak gitu. Yang jelas sih lebih nggak mungkin, maksudnya gini, nggak mungkin tiba-tiba kamu dapat duit blok depan kamu, kan mustahil ya. Yang jelas itu pasti ada namanya perantara. Ya bisa jadi kamu ketemu dengan orang, entah itu orang itu ngasih kamu kerjaan atau mau beli barang kamu atau mau beli apa yang kamu jual di sini, kayak gitu. Ya, gitu. Sesuatu yang tak terduga banyak. Nanti ya semoga ini bisa relate nanti. Amin ya, amin. Saya mah hanya bisa doain loh ya, Lur ya. Kayak gitu. Yang jelas pesan yang sangat mendalam untuk Capricorn, satu ya, kamu harus mencapai ketenangan dalam diri kamu. Kamu jangan mengikuti perasaan atau pikiran kamu yang terlalu overthinking ya. Coba nanti kamu renungin sendiri, jangan kamu terlalu ikutin perasaan atau pikiran kamu, oke? Karena kamu nanti bisa kehilangan arah di sini, Lur. Serius. Coba kamu capai ketenangan diri kamu dulu. Kamu ademin dulu tuh. Kamu padamin hawa panas dalam diri kamu dulu ya. Gitu. Oke, kalau itu udah dingin, udah adem, pasti nanti ketemu jalan-jalannya lebih bagus gitu loh. Karena apa? Ketika kita bisa anteng, ya dalam notabene itu bisa tenang, ya pikiran, perasaan itu bisa adem, itu kecerdasan kita sebagai manusia, ya kecerdasan alami ya, itu bisa naik loh dengan drastis loh. Jadi kamu bisa berpikir itu seperti tek, wah ketemu jalannya nih gitu. Cuman kalau lagi banyak pikiran, emosinya nggak stabil, walah boro-boro mikir jernih. Mau kemana aja bingung gitu loh. Mau melangkah apapun bingung. Mau ngambil keputusan pun ujung-ujungnya gerusa-gerusu kan gitu ya. Gitu loh. Oke, jadi itu tadi ya. Coba capai dulu ketenangan dalam diri kamu dan nanti coba pikir ulang lagi problem-problem yang kamu hadapin. Oke? Jadi jangan kamu paksakan, jangan kamu habiskan dirimu, pikiranmu untuk memikirkan semua problemmu hari ini. Enggak. Oke, kamu harus istirahat dulu sejenak di sini. Kamu istirahat, tenangin dulu dirimu, antengin dulu dirimu, bila perlu kamu bawa ibadah lebih bagus, biar lebih adem. Oke? Kalau udah adem nih, baru kamu pikirkan lagi masalah kamu ini. Ya, ingat kamu nggak boleh gerusa-gerusu nih dalam minggu ini. Dalam hal apapun loh ya. Mau ngambil tindakan, mau ngambil keputusan, perilaku atau apapun jangan gerusa-gerusu. Sabar dulu, tenang ya. Ya. Nah, makanya mengenai berita atau kabar tentang perselingkuhan tadi ya kamu harus tenang dulu gitu. Jangan langsung kebakar emosi. Ya, bisa jadi itu hanya sekedar isu dari orang atau orang yang mau jatuhin kamu secara ngerusak hubungan kamu dengan menyebar isu-isu hoax, bisa jadi. Makanya tadi harus telusurin dulu. Oke, kayak gitu ya Lur ya. Selanjutnya di sini, bentar ya. Capricorn single. Ini nih. Tapi nggak semua loh ya, nggak semua dari Capricorn sih. Ini hanya bagian kecil dari Capricorn. Saya merasakan ada yang ketemu dengan cinta lama. Ya ketemunya ini mungkin lebih kepada komunikasi ya, gitu. Nggak secara langsung sih, kayak ketemu secara komunikasi gitu. Tiba-tiba dia nongol lagi nih, udah lama ngilang, nongol lagi gitu. Wow, ya saranku sih jangan terlena dengan apa yang dia ucapkan nantinya ya. Yang jelas sih biasanya orang atau si mantan itu biasanya tuh pasti kebanyakan menceritakan masa lalu, kenanganku dengan kamu gitu. Ya ujungnya sih tujuannya ya hanya untuk membalikkan suasana agar suasana itu bisa seperti dulu lagi. Tapi satu hal lagi yang perlu kamu ingat adalah dia nggak seperti dulu gitu. Sudah pasti ada perubahan dalam dirinya. Makanya mungkin kamu harus mengenali lebih dalam lagi di sini ya. Kalaupun nanti misalnya hal itu terjadi, kalau nggak terjadi ya alhamdulillah kan, kamu bisa santai gitu aja sih. Ya kalau nanti ada masa lalumu datang,
ya, dengan di luar prediksi kamu gitu. Mungkin kamu nggak memikirkan dia, ya, tiba-tiba dia nongol dengan secara tiba-tiba, ya jelas itu aja sih PR-nya ya. Kamu pahamin dulu dia nggak seperti yang kamu kenal, itu aja. Selanjutnya apa ya? Nah, gini sih, untuk Capri mungkin ada beberapa di antara kamu yang sedang tersakiti ya, lebih kepada terzolimi gitu atas perilaku seseorang ya. Nah, ini masuk ke energi paling dalam, aduh gini lah. Ntar ya, karena semakin dalam semakin nyesek sih rasanya gitu. Jadi gini sih ya, untuk Capri yang bener-bener kayak menghadapi situasi yang wow banget ya, jujur ya, ini wow banget sih menurutku ya, dimana keadaan itu seperti semua mengarah kepada kamu berdiri sendiri, berjuang sendiri di sini gitu, kamu terasa terhempas banget ya. Nah di sini kalau yang saya rasakan itu, orang yang zolim sama kamu ini akan dapat apa ya, kejutan dari semesta, kejutan dari semesta gitu. Hmm. eh Kamu bisa keluar dari orang yang menyakiti kamu ini, ya. Kamu bisa keluar, gitu. Dan seseorang yang menyakiti kamu nih ya sesuai. Tahun ini tahun karma lo ya. Tahun karma. Ya, ketika dia zolim sama kamu, ya siapapun itulah di luar sana ya yang berperilaku zolim, yang jahat sama orang, udah lu terima aja karmamu gitu. Sesuai kok dengan perilakumu. Apa yang lu perbuat dengan seseorang itu, ya. Ketika lu menyakitin seseorang, rasa sakit yang diterima seseorang itu, ya akan jauh lebih sakit dari balasan yang akan kamu dapetin, gitu sih. Ya, ini untuk siapapun sih ya. Kalau bicara karma itu untuk semua orang sih gitu. Nah, untuk Capri sendiri yang mungkin sedang dizolimin orang itu tadi, ya udah kamu bisa keluar kok dari situasi itu. Kamu bisa pergi dari dia. Ya, dan semesta itu akan memberikan hukuman yang setimpal atas perilakunya. Kayak gitu, Lur. Dan mengenai situasinya lagi ya, nanti sesuatu yang pada akhirnya kamu merasakan kondisi kamu jauh lebih baik gitu. Ya, kedepannya ini ada beberapa tingkat ya. Misalkan nih, kamu naik ke satu tangga, ada juga yang langsung naik 3 tangga nih. Ya, itu mengenai situasi gitu. Misalkan nih kamu sedang parah-parahnya tuh, aduh lagi capek banget lah ngadepin kehidupan atau mungkin pasangan atau bla 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 ya. Itu nanti situasimu naik ke satu tangga. Oh, jauh lebih baik nih satu tangga ini gitu. Ada yang langsung 3 tangga nih gitu. Ya, tapi ya, saya hanya bisa mendoakan ya, semoga yang apa kamu hadapin ini bisa cepat terselesaikan, bisa ketemu jawabannya, amin ya robbal alamin ya Lur ya. Kapri, kamu harus lebih semangat lagi, oke? Kamu nggak boleh kalah dengan keadaan apapun ini, karena semesta ini bersamamu satu. Yang kedua, kamu memang punya jati diri itu kuat, kokoh. Kapri nggak bisa digoyahin, itu yang harus kamu ingat dalam diri kamu ya. Capricorn, seorang Capricorn nggak bisa digoyahin, itu harus kamu tanamin gitu dalam diri kamu, mindsetmu. Oke, kamu harus tunjukkan sama mereka, kamu tidak seperti apa yang mereka katakan. Oke, Lur? Oke, itu sih yang bisa kukupas untukmu ya. Semoga bermanfaat, Lur. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya, Capri ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bisa selalu hadir ke channel ini. Thank you banget untuk yang sudah like ya, thank you banget. Ya, walaupun kebaikan itu hanya kecil itu, insya Allah saya bisa mendoakan semoga kebaikan kamu dibalas sebesar-besarnya oleh semesta ini. Oke, setelah clear 12 zodiak ini nanti kita masuk ke bulan berikutnya ya Lur ya. Jadi stay tune aja terus di channel ini karena masih ada beberapa zodiak yang belum saya bacakan ya. Jadi harap bersabar karena semua menunggu giliran. Oke Lur, kita jumpa lagi di next time ya. Bye bye semua Capricorn. Semoga kamu sehat selalu. Amin.